Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi sama Gede ya. Hari ini Gede membagikan desain yang Gede rasa belum pernah ada di YouTube. Desain hari ini akan memberikan solusi menarik bagaimana caranya di rumah yang lahannya terbatas bisa punya ruangan yang cukup besar yang bisa kalian gunakan untuk kumpul bersama teman dan keluarga, ataupun bila agenda sista ingin mengadakan acara di rumah jadi nggak repot lagi. Nah sekarang kita lihat denanya ya. Pada lantai dasar rumah ini Gede fokuskan untuk tempat berkumpul. Gede kombinasikan antara area teras, area ruangan tamu, maupun area ruangan keluarga supaya nantinya bisa menjadi satu kesatuan. Sedangkan untuk kamar-kamar tidur, semua Gede letakkan di lantai 2 dengan dilengkapi juga dengan area musolanya. Nah sekarang Gede kasih lihat ya kak, ini adalah bagian tampak depan secara keseluruhan rumah 6x10-nya. Sekali pandangan aja kalian pasti akan jatuh cinta nih sama rumah kali ini. Pada desain rumah hari ini Gede mengkombinasikan antara cat outdoor berwarna putih dan abu-abu dan pasangan panel-panel conwood di beberapa titik. Kalau Gede deketin kameranya lebih jelas nih kak. Di bagian lantai 2-nya Gede kombinasikan panel conwood dengan beberapa bukaan jendela. Jendela yang pertama ini di depan kiri rumah merupakan jendela dari kamar tidur anak yang Gede buat bentuknya sedikit unik untuk memberikan aksen di bagian lantai 2 tampak depannya. Sementara yang di sisi sebelah kanan ada satu buah jendela besar yang merupakan bukaan dari arah kamar tidur utamanya ya. Kemudian tepat di bagian balok lantai 2-nya sengaja Gede keluarkan ke bagian depan agar menunjang pemasangan kanopi kaca di bagian depan rumahnya. Selain itu balok-balok ini juga membuat rumahnya terkesan gagah ya kak. Berlanjut ke bagian berikutnya lagi, di lantai dasar rumah ini ada 2 akses. Akses yang dari carport akan membawa agenda sista ke bagian pintu samping menuju ke bagian dapur, dan juga akses pintu utama yang membawa agenda sista langsung ke bagian terasnya. Kalau kalian lihat di bagian depan kiri, ini Gede berikan pasangan dinding roster ya. Karena tepat di bagian belakangnya akan ada area teras yang akan menjadi salah satu tempat berkumpul di desain rumah hari ini. Jadi ademnya dapet, privasinya juga tetap dapet ya kak. Beralih dari bagian depan kiri rumah, kita akan bergerak ke bagian berikutnya, yaitu area carport di desain rumah hari ini. Area carportnya Gede buat sedikit lebih besar nih dari biasanya. Secara keseluruhan ukuran area carportnya adalah 3,5 dikali 4,5 meter, di mana tepat di bagian belakangnya akan ada bukaan besar yang berdampingan dengan akses samping menuju ke bagian dapur di desain rumah hari ini. Nah dari arah carportnya kita akan bergerak ke bagian sisi kiri rumahnya yuk kak. Di bagian sisi kiri depan Gede sudah siapkan satu buah area taman yang Gede buat dengan total ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter ya kak. Area taman yang di depan ini berada tepat di bagian area teras yang keren ini nih kak. Area terasnya sendiri Gede buat dengan total ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter, yang mana di bagian dindingnya Gede finish lagi aja tuh kak pakai panel conwood, supaya area teras yang di depan ini bisa terkesan sedikit lebih mewah. Karena area teras yang di depan ini juga akan Gede gabungkan nanti ke bagian ruangan tamu yang ada di belakangnya menjadi satu kesatuan ruangan yang besar. Nah supaya lebih jelas kita langsung masuk aja yuk ke rumahnya. Gede udah siapkan beberapa kombinasi ruangan yang bisa agenda sista pilih nih. Sesaat kita masuk ke rumah 6x10-nya, kita akan langsung diterima di ruangan tamu yang cantik ini. Area ruangan tamunya Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2,5 meter dengan finishing wallpaper di salah satu dindingnya tuh kak. Area ruangan tamu ini sengaja Gede desain persis berada di bagian belakang terasnya, karena Gede ingin menggabungkan kedua ruangan ini menjadi satu ruangan yang besar, sehingga kalau agenda sista mau mengadakan acara di rumah ini jadi nggak bingung lagi. Nah sekarang kita lihat sama-sama yuk penampakannya kalau dua ruangan ini sudah Gede satukan menjadi satu kesatuan.
Nah, ini adalah penampakannya apabila kedua ruangan sudah Gede satukan. Kursi-kursi yang di bagian terasnya tinggal ditata ulang supaya alur sirkulasinya tetap nyaman ya. Kalau dilihat dari arah depan, kira-kira penampakannya seperti ini ya Kak. Apabila agendasista ingin ruangan yang lebih muat banyak, mungkin bisa juga dibikin sistemnya lesehan di bagian teras depannya, sehingga kalau misalkan agendasista mau mengadakan pengajian atau arisan PKK di rumah, jadi nggak bingung lagi nih. Gimana Kak, keren nggak konsepnya? Tunggu dulu, Gede masih punya beberapa alternatif lagi nih. Kita kembali dulu ke ruangan tamunya ini. Tepat di bagian samping dari area ruangan tamu, Gede sudah desainkan sebuah area ruangan duduk keluarga. Di antara ruangan tamu dan ruangan keluarga, di sini Gede buatnya sistemnya open space ya. Namun jika dirasa terlalu terbuka, kalian bisa tambahkan lemari pajangan seperti ini. Juga untuk agendasista yang merasa area ruangan tamu dan teras sudah cukup untuk mengadakan acara di rumah, akses yang menuju ke bagian ruangan keluarga boleh ditutup saja dengan tembok permanen dengan disisakan untuk alur sirkulasi ke dalam rumah. Tapi di video ini Gede mengadopsi sistem open space dulu ya Kak, supaya kita bisa lihat alternatif berikutnya ini. Tepat di bagian tengah rumah, Gede sudah desainkan satu ruangan yang cukup besar dengan ukuran 2,5 kali 4 meter, di mana di dalamnya akan ada area ruangan duduk dan juga area ruangan makan tepat di bagian belakangnya, di depan pintu menuju ke area dapurnya. Kalau kita lihat dari atas, kira-kira ruangan tengahnya itu seperti ini. Agendasista udah bisa bayangin belum nih? Kalau ruangan yang di tengah ini kita gabungkan dengan area ruangan tamu dan teras yang di depan, pastinya makin besar lagi ruangan yang bisa kita gunakan untuk acara di rumah ini ya Kak. Nah, ada satu alternatif lagi nih, dan Gede rasa ini yang paling oke. Selain ketiga ruangan yang sudah kita bahas tadi, Gede sudah siapkan lagi satu buah bukaan pintu lipat yang mengarah ke bagian garasi, sehingga apabila mobilnya dikeluarin, agendasista bisa pakai area garasinya menjadi satu ruangan tambahan untuk mengadakan acara di rumah kali ini. Gimana nih Kak? 4 kombinasi ruangan menjadi satu kesatuan ruangan yang besar di rumah. Pastinya nggak bingung lagi kan kalau mau mengadakan acara di rumah ini. Kalian bisa letakkan kursi-kursi di bagian carportnya sehingga bisa menambah kapasitas orang yang datang ke rumah kalian. Kalau dilihat dari depan nih, misalkan agendasista lagi ngadain acara ulang tahun anak deh ya. Kira-kira penampakannya seperti ini nih. Area carport, area teras yang ada di sampingnya, juga area ruangan tamu dan ruangan keluarga yang ada di tengah tadi. Semuanya bisa menjadi satu kesatuan ruangan yang besar, sehingga pesta yang diadakan di rumah kalian pastinya meriah banget nih, karena bisa banyak mengundang teman-teman yang datang ke rumah ini. Bagaimana Kak dengan konsep 4 ruangan jadi satu ruangan besarnya? Keren gak? Coba nanti komen di bawah ya. Nah sekarang kita lanjut lagi lihat ruangan berikutnya, yaitu area tangga yang berada di kanan kamera, diikuti dengan pintu ke area kamar mandinya. Sementara kalau kalian terus ke belakang melewati area ruangan makan, akan ada pintu geser yang membawa agendasista menuju ke bagian dapurnya ini. Area dapurnya Gede buat dengan total ukuran 3,5 dikali 1,5 meter dengan finishing keramik mozaik di bagian dindingnya. Nanti agendasista bisa pelajari di deskripsi video ya. Gak terlalu mahal kok, tapi dapurnya bisa langsung kelihatan keren tuh. Area dapur yang ada di belakang ini sekaligus menjadi tembusan akses yang dari arah belakang carport tadi ya, melalui pintu besi yang ada di bagian depan dapurnya ini. Nah setelah kita melihat area dapurnya, kita mau siap-siap naik ke atas nih. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke area kamar mandi dan ke area gudang yang ada di bawah tangga ya. Untuk area kamar mandinya ini jika dirasa terlalu dekat dengan ruangan makan, tepat di bagian depannya kalian bisa kasih kisi-kisi balok kayu untuk menghalangi pandangan menuju ke area kamar mandinya ya. Nah sekarang kita lihat dulu yuk area kamar mandi yang pertama ini. Area kamar mandi yang pertama ini Gede buat dengan ukuran 1,5 kali 1,5. Sengaja Gede letakkan di sini sehingga kalau ada tamu yang datang ke rumah, gak perlu terlalu jauh ke bagian belakang rumah untuk menggunakan kamar mandinya.
Nah, dari arah kamar mandinya kita akan berbelok ke kanan menuju ke area ruangan tangga di rumah kali ini, di mana di bagian bawahnya di ruangan yang terbentuk dari tangganya Gede manfaatkan sebagai area penyimpanan barang-barang yang jarang dipakai ya. Jadi rumah kali ini lengkap nih, sampai ada gudangnya segala tuh. Nah, setelah kita lihat area gudang, berarti saatnya kita naik dan kita lihat bagian lantai 2-nya yuk Kak. Dilengkapi dengan bukaan sunroof di bagian atas area tangganya, tentu saja untuk membantu penerangannya ya Kak. Ini adalah akses tangga yang membawa Aganaista ke bagian lantai 2-nya. Di sebelah kiri kamera itu arah yang dari lantai dasar tadi ya. Kemudian kalau Aganaista naik terus melalui tangganya akan terbagi menjadi 2 alur sirkulasi, di mana kalau di kiri kamera itu adalah akses menuju ke area kamar-kamar tidur, dan kalau kalian lurus itu menuju ke area laundry-nya. Nah, sebelum kita melihat area kamar-kamar tidur yang ada di bagian kiri kamera, kita lihat dulu yuk area laundry yang sudah Gede siapkan di bagian belakang kanan rumahnya. Nah, ini adalah area laundry yang dilengkapi dengan penutup kaca di bagian atasnya. Area laundry ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 1,25 meter, di mana di bagian ujung dari area laundry ini lebih lebar lagi ya Kak, bisa untuk meletakkan jemuran yang tidak terlalu besar. Dari arah ruangan laundrynya, kita kembali dulu ke area ruangan tangga, karena Gede mau ajak Aganaista melihat area kamar-kamar tidurnya nih. Gede izin menjelaskan dulu ya Kak, ruangan-ruangan yang ada di bagian lantai 2-nya. Tepat di bagian ujung dari koridor lantai 2 akan ada kamar tidur anak yang kedua. Di bagian kiri kamera di depan kamar tidur anak ada area musola, diikuti juga dengan pintu ke kamar tidur utama di bagian depan dari musolanya. Sementara itu, dekat dengan kamera ini akan ada 2 buah pintu lagi, yaitu pintu ke kamar mandi yang kedua dan ke kamar tidur anak yang pertama. Semoga cukup jelas ya. Jadi di lantai 2 ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 area musolanya. Sekarang kita lihat dulu nih area kamar tidur anak yang pertama. Area kamar tidur anak yang pertama ini Gede buat dengan bukaan besar yang mengarah ke bagian samping rumah ya Kak. Ukuran kamar anaknya sendiri adalah 2,5 meter dikali 2,25 meter. Di dalamnya Gede sudah letakkan ranjang single lengkap dengan lemari baju di bagian sampingnya. Dari arah kamar tidur anak yang pertama ini kita cepat aja ya Kak, langsung menuju ke bagian seberangnya untuk menuju ke kamar mandi yang kedua untuk penghuni di lantai 2 ini. Ukuran dan desainnya sama dengan kamar mandi yang ada di bawah ya Kak. Posisinya juga persis di atas kamar mandi yang pertama tadi. Area kamar mandi yang kedua ini Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Nah, dari arah kamar mandinya kita akan bergerak lagi ke bagian sampingnya untuk melihat area musolanya ya. Berada tepat di bagian tengah-tengah dari 3 buah kamar tidur, ini adalah area musola yang Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Tepat di bagian depan dari musolanya akan ada pintu menuju ke kamar tidur anak yang kedua ini. Area kamar tidur anak yang keduanya Gede buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter, yang berarti lebih besar sedikit dari area kamar tidur anak yang pertama tadi. Untuk jendela di kamar tidur anak yang kedua memang Gede desain sengaja seperti itu ya Kak, supaya lebih aman tentunya. Nah, dari arah kamar tidur anak yang kedua, kita akan kembali ke area musola. Lalu kita akan berbelok ke kiri untuk menuju ke area kamar tidur utamanya. Keren loh Kak area kamar tidur utamanya. Nah, ini adalah penampakan area kamar tidur utamanya yang secara keseluruhan ukurannya adalah 3,5 dikali 5 meter. Panjangnya 5 meter, Gede ambil sedikit untuk membuat area kamar mandi di bagian kamar tidur utamanya. Area kamar mandi di kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan bukaan kaca es dan juga bukaan ventilasi yang mengarah ke bagian samping rumahnya. Area kamar mandinya Gede buat sedikit lebih besar dengan total ukuran 2 meter dikali 1,5 meter yang dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower.
di mana di antara keduanya Gede pisahkan dengan kaca 10 mili yang Gede temper. Supaya kalau misalkan amit-amit dia pecah, ini akan aman karena kacanya berubah menjadi seperti butiran-butiran pasir. Nah, tepat di bagian samping dari kamar mandinya akan ada area kamar tidurnya sendiri yang secara keseluruhan ukurannya adalah 3,5 dikali 3,5 meter, yang tentu saja di sini Gede lengkapi dengan sebuah meja TV supaya Aganda Sista nggak perlu ke lantai dasar apabila ingin menonton televisi nih. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur utamanya tadi, keseluruhan ruangan didesain rumah 6x10 yang bisa punya ruangan besar untuk acara di rumahnya udah Gede jelaskan. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai konsep 4 ruangan yang Gede jadikan satu ruangan besar? Coba nanti komen di bawah ya. Semoga sih banyak yang suka ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, Gede minta tolong bantu like videonya ya kak, dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Untuk Aganda Sista tetap ikuti terus channel ini agar gak ketinggalan video-video menarik berikutnya ya. Akhir kata mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.